Berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Doa Bangsa. Nah, hari ini kita akan bahas apa ya? Oke, kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya ya tentang kalor jenis dan kapasitas kalor ya. Oke, kita next ya. Oke, kita perhatikan ya. Boleh perhatikan di sebelah kanan saya itu ada ceritanya, ada air panas terus ditambah es batu. Kalau misalkan air panas terus es batu dituangkan bersama-sama, maka hasil akhirnya itu air hangat ya. Jadi betul kan, pasti pernah nyoba semuanya. Kalau misalkan air panas dicampur es batu, pasti hasil akhirnya itu jadi air hangat. Nah, perlu ditekankan kalau misalkan jika suatu zat itu menyerap kalor, maka suhunya itu akan naik. Jadi kalau menyerap kalor itu suhunya akan naik, kalau melepas kalor itu suhunya akan turun. Jadi lihat hasil akhirnya, tadinya air panas, terus hasil akhirnya jadi air hangat. Berarti panas ke hangat itu jadi turun, ya gak? Es itu tadinya dingin, dicampur air panas, hasil akhirnya jadi hangat. Kata si es, hasil akhirnya itu jadi naik. Maka kalau misalkan hasil akhirnya itu jadi naik, berarti kata si es, berarti si es itu menyerap kalor. Kalau si air panas itu apa? Melepas kalor ya, karena hasil akhirnya kan jadi turun ya. Jadi ulangi lagi, kalau menyerap kalor itu hasil akhirnya itu jadi naik, tapi kalau melepas kalor itu hasil akhirnya itu suhunya itu akan turun ya. Jadi fenomena ini, air panas dan es batu ini merupakan contoh dari kalor, terjadinya perpindahan energi. Apanya yang berpindah? Energinya yang berpindah ya. Jadi kalor itu yang berpindahnya itu energinya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kalor itu apa sih? Kalor itu merupakan bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhunya yang rendah ketika kedua benda itu bersentuhan. Jadi kalor itu bisa dikatakan transfer energi ya. Jadi berpindah dari suhunya tinggi ke suhunya rendah. Oke. Nah, satuan si kalor itu joule. Boleh joule, boleh juga kalori ya. Jadi 1 kalori itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air di suhu 14,5 derajat Celcius ke 15,5 derajat Celcius. Jadi 1 gram itu naiknya 1 derajat Celcius sebenarnya. Kenapa ini 14,5 menjadi 15,5 derajat Celcius? Karena mungkin awalnya, percobaan awalnya itu seperti ini. Jadi 1 gram itu, 1 kalori itu tuh membutuhkan atau menaikkan 1 gram derajat air itu di suhu 1 derajat Celcius perubahannya. 1 kalori itu sama dengan 4,186 joule ya. Oke. Nah, kita perhatikan video ini. Oke, kita perhatikan di sini ada panci yang terbuat dari aluminium, di sini ada air ya. Ini dua-duanya disimpan di terik sinar matahari yang sama-sama sinar mataharinya ya, menyinari panci aluminium dan air ini. Kalau misalnya kita pegang, ternyata panci ini kenapa dia bisa lebih panas dibandingkan air? Padahal sinar matahari yang datang ini sama-sama menyinari panci dari aluminium ini dan air. Nah, nanti kita akan bahas ya, kok bisa, kenapa seperti itu, kok bisa ya panasnya berbeda. Nah, video yang tadi itu kita perhatikan ya, ada air, ada panci yang terbuat dari aluminium. Kenapa ya si air itu nggak terlalu panas, tapi panci atau misal panci aluminium itu panas? Padahal panci aluminium maupun air itu dipanaskan di matahari yang sama. Jadi cahaya mataharinya kan yang diterima itu sama. Tapi kenapa pas dipegang aluminium itu lebih panas dibandingkan air? Karena untuk air kita ketahui, anggap saja sama massa si air sama aluminiumnya sama. Kalau massa airnya itu 1 kg, perubahan suhunya 1 derajat Celcius, ternyata kalori yang terlibat untuk memanaskan si air itu, kalau air itu berapa? 4186 joule. Kalau misalkan aluminium dengan massa yang sama 1 kg, suhunya misalkan perubahan suhunya 1 derajat Celcius, kalori yang dibutuhkannya itu cukup 900 joule. Jadi aluminium itu lebih panas dibandingkan air karena kalori yang dibutuhkan aluminium itu lebih kecil dibandingkan air. Maka dengan waktu yang singkat, si aluminium itu lebih panas dibandingkan air ya.
cepat panas atau cepat dinginnya itu suatu benda itu namanya kalor jenis. Jadi tahu ya kenapa aluminium itu lebih panas dibandingkan air, karena kalornya atau kalor jenisnya itu lebih kecil dibandingkan kalor jenis air ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terpampang beberapa data tabel ya, kalor jenis di beberapa benda, ada aluminium, tembaga dan lain sebagainya ya. Ada air es, ada air cair ya. Kalau kita perhatikan nilai yang paling besar itu air ya, zat cair. Nilainya berapa? 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi perlu ditekankan lagi ya, semakin kecil kalor jenisnya berarti semakin cepat panas dan semakin cepat dingin. Tapi semakin besar kalor jenisnya maka semakin lama panas dan semakin lama dingin. Makanya kenapa di bumi itu kebanyakan diselimuti air sebagian besarnya. Karena kita ketahui air itu kalor jenisnya itu sangat besar. Makanya bumi itu walaupun disinari matahari dan lain sebagainya, dia tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin. Karena air itu sebagai penstabil suhu bumi ya. Kalor jenisnya besar, maka tidak cepat panas maupun tidak cepat dingin. Nah, kita lanjut. Jadi kalor jenis itu apa? Kalor jenis itu simbolnya C kecil. Kalor jenis itu kalor yang dibutuhkan untuk benda 1 kg berubah dengan suhu 1 derajat Celcius. Ternyata kalor jenis itu dipengaruhi oleh apa? Kalor dibagi dengan masanya, dibagi dengan perubahan suhu. Atau kalau misalkan dikali silang, maka kalor itu macet. Ya, ingat apa? Macet. Massa, kalor jenis dan perubahan suhu ya. Kalor itu satuan Joule, massa itu satuannya kilogram, kalor jenis itu Joule kilogram per Celcius, dan perubahan suhu itu satuannya Celcius. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kapasitas kalor. Jadi tadi kita udah bahas tentang kalor, yang kedua itu tentang jenis kalor, yang terakhir itu kapasitas kalor. Nah, si kalor itu transfer energi, jenis kalor itu cepat panas atau cepat dinginnya ya. Tapi kalau kapasitas kalor itu dia punya hubungan dengan jenis kalor. Itu apa? Kalor yang dibutuhkan benda untuk merubah benda 1 derajat Celcius. Kalau jenis kalor itu 1 kg diubah dengan suhu 1 derajat Celcius, tapi kalau kapasitas kalor mengubah benda seberapapun itu menggunakan dengan suhu 1 derajat Celcius. Ternyata kalau misalnya kita tahu Q itu tadi macet, Q macet. Si M kali C, massa dikali dengan jenis kalor itu sama dengan kapasitas kalor atau C besar ya. Jadi kapasitas kalor itu satuannya Joule per derajat Celcius. Oke, kita lanjut ya soal latihan. Nah, ceritanya ada air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga suhunya itu 35 derajat Celcius. Kalor jenis airnya itu 4186 Joule per kilogram Celcius. Nah, yang ditanyakan itu berapakah nilai kalor yang diserapnya. Kita tahu kalor itu apa? Macet ya. Q itu apa? Macet. Masanya diketahui ya 3 kg, C-nya karena air itu berapa? 4186 Joule per kilogram Celcius dikali perubahan suhunya dari 10 ke 35, berarti perubahan suhunya berapa? 25 derajat Celcius. Maka didapatkanlah kalornya berapa? 313.950 Joule. Nah, itu dia pembahasan tentang kalor ya. Oke, see you.